Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi Andre Saputra yang 2019-51207. Di sini saya akan menjelaskan UTS statistika dan probabilitas dengan soal berikut ini. Soal yang pertama adalah jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan yang pasti. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Singkatnya, statistika dalam ilmu yang berkenan dengan data. Istilah statistika bahasa Inggris statis berbeda dengan statistik. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu definisikan probabilitas menurut Anda. Probabilitas menurut saya adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak, dan seberapa besar kemungkinan itu. Soal yang nomor 3 yaitu jelaskan dan berikan contoh. Tiap mahasiswa berbeda dalam contoh kasusnya, populasi, sampel, dan variabel. Contoh kasus populasi menurut saya adalah merupakan wilayah generalisasis yang terdiri dari objek, subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Contoh dari populasi adalah kalau kamu mau meneliti air danau, maka populasinya adalah semua danau itu. Sampel menurut saya adalah sebagian dari jumlah dan karakteristiknya yang dimiliki oleh populasi tersebut. Contohnya, kalau kamu meneliti air danau yang tadi, maka air danau yang diteliti misalnya cuma 1 ember. Nah, air danau yang 1 ember itu adalah sampelnya. Lanjut ke variabel adalah suatu yang dapat berubah, faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan. Contohnya adalah kata badan, bukan variabel, sementara tinggi badan merupakan variabel. Hal ini karena berat badan satu orang dengan orang lainnya berbeda atau memiliki variasi. Lanjut soal yang keempat adalah jelaskan dan berikan contoh. Tiap mahasiswa beda, contoh kasusnya variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit merupakan variabel yang hanya dapat memuat sepertangkat nilai terbatas atau nilai bulat tertentu. Contohnya, jumlah mahasiswa dalam suatu universitas merupakan variabel diskrit karena jumlahnya berubah bilangan bulat, misalnya 325. Tidak akan ada jumlah mahasiswa 325,5. Sedangkan variabel kontinu merupakan variabel yang dapat membuat variabel seperangkat nilai yang tidak terbatas antara dua tingkat variabel, atau variabel kontinu ini mempunyai sifat nilai pecahan. Contohnya, tinggi badan seseorang 1,5 meter, 1,6 meter, atau 1,75 meter. Inilah presentasi atau penjelasan dari saya tentang soal yang ada di tabel pertama. UTS yang selanjutnya kita menginjak ke nomor 5, yaitu mencari mean, median, dan modus. Di sini ada tabelnya.
tabel XI diperoleh dari tengah-tengahan antara kelas interval ini. 45 sampai 51 berarti X1-nya, XI-nya 48, tengah-tengah dari hasil interval ini. Dan seterusnya ini mengikuti tengah-tengah dari kelas interval ini. Untuk nilai XI kali F ini antara 1 dikali 48 ini, sehingga menghasilkan nilai XI kali FI. F kali X1 2 kali 55 berarti ini 110 dan seterusnya. Langsung saja kita menginjak ke nomor 5, yaitu mencari mean, median, dan modus. Untuk mencari mean kita bisa dengan menggunakan rumus, yaitu X1 kali F1 dibagi F1. Kita masukkan saja nilainya. X1 ini nilai total X1 3695 dibagi dengan F1. F1 jumlah F1-nya 50. Sehingga hasil dari meannya adalah 73,9. Selanjutnya untuk mencari nilai median. Untuk menentukan kelas interval median kita masukkan rumus N plus 1 per 2 sama dengan 50 plus 1 dibagi 2 sehingga menghasilkan nilai 25,5. Data ke 25,5 ini terletak pada kelas interval 73 sampai 79 sehingga menghasilkan LO sama dengan 72,5, F besarnya ini 1 plus 2 plus 17 plus 3 sama dengan 23, C-nya 79,5 dikurangi 72,9 sama dengan 7, untuk F-nya sama dengan 10, sehingga mediannya kita masukkan rumusnya saja, LO plus C dalam kurung N per 2 min F dibagi F, sehingga kita langsung masukkan nilainya saja. 72,5 plus 7 dibagi N50 per 2 dikurangi F23 diseper F kecil 10, sehingga kita langsung masukkan nilainya saja. 72,5 plus 7 per 2 per 10, 72,5 ditambah 14 per 10 sehingga 72,5 plus 1,4 sehingga hasilnya 73,9. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu modus. Rumus modus adalah LO sama dengan 72,5, C-nya 7, B-nya 10 kurangi 3 sama dengan 7, B2 sama dengan 10 kurangi 7 sama dengan 3. Langsung masukkan rumusnya saja modus. Modus sama dengan LO plus C dalam kurung B1 per dibagi B1 plus B2. Kita masukkan saja L-nya 72,5 plus 7. Lanjut masukkan nilai B1-nya 7 dibagi 7 plus 3 sehingga 49 per 10. 72,5 ditambah 4,9 sehingga menghasilkan nilai 77,9 untuk nilai modusnya. Lanjut soal yang ke-6 yaitu mencari Q3. Untuk mencari Q3 kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Q3 sama dengan 3 kali 50 plus 1 per 4 sama dengan hasilnya 38,25.
38,25 ini terletak pada interval 80 sampai 86. Kita masukkan saja LOC F besar F kecil. Langsung ke rumus untuk mencari Q3-nya. Rumus untuk mencari Q3 yaitu sama LO plus C I kali N per 4 min F per F. Langsung masukkan nilainya saja. 79,5 plus 2 73,5 kali 23 per 7 sehingga 70,5 plus 0,6043 sama dengan 79,5 plus 4,501 sehingga hasilnya 84,001. Hasil dari Q3 84,001. Untuk soal yang ketujuh yaitu mencari D9. Untuk mencari D9 rumusnya hampir sama dengan Q3. Hampir sama. Kita langsung ke rumusnya saja. D9 sama dengan LO plus C. I kali N di seper 10. Dikurangi F besar di per F kecil. Langsung kita masukkan nilainya saja. 93,5 plus 7 dikali 9 kali 50 per 10 dikurangi 45 dibagi 5. Sehingga 93,5 plus 7 dikali 0. Sehingga 93,5 ditambah 0. Sehingga hasilnya 93,5. Lanjut ke soal yang nomor 8 yaitu mencari P80. P80 kita masukkan rumusnya. P80 sama dengan 80 50 plus 1 per 100 sama dengan 40,01. Terletak pada interval 87, sampai 93. Nilai 40,1 ini terletak pada interval 87 sampai 93. Ketahui LOC FF, langsung ke rumusnya saja. Mencari P80 rumusnya sama dengan LO plus C I kali N per 100 min F per F. Langsung masukkan nilainya saja. 86,5 plus 7 dikali 80 kali 50 per 100 kurangi 40 bagi 5. Sehingga 86,5 plus 7 dikali 0 sehingga 86,5 plus 0 sehingga hasilnya 86,5 untuk soal nomor yang ke-8. Lanjut kita soal ke nomor 9 dan ke-10. Soal nomor 9 yaitu mencari rank atau R. Rumus rank adalah nilai tengah tertinggi dikurangi nilai tengah terendah. Sama dengan 97 dikurangi 48. Sehingga hasilnya 49 untuk hasil ranknya. Untuk mencari simpangan rata-rata, kita masukkan rumusnya SR sama dengan sigma F di kurung buka X min X per N sama dengan 500